Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasiril haqqo bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك إلى حضرة شيخنا المكرم شيخ عبد الله بن الرحمن وحضرة شيخ أحمد صاحب الوفاة تاج العارفين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين Rafiq Firly wali walidayya amin. Oke teman-teman sekalian IT2 ya. Bagaimana kabarnya semuanya? Apakah sehat semuanya? Baik-baik saja. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali melaksanakan perkuliahan ya di mata kuliah antropologi. Mohon maaf sebelumnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sejatinya hari ini kita melakukan pertemuan secara offline, secara luring ya, di luar daring, bermuajahah di kelas, berdiskusi sama-sama membahas tentang materi-materi perkuliahan di mata kuliah antropologi ini. Namun mohon maaf yang sebesar-besarnya karena hari ini saya ada tugas yang lain dan tidak bisa untuk melaksanakan perkuliahan secara tatap muka dan ya kita menggunakan salah satu teknologi yang saat ini kita bisa akses yaitu melalui perkuliahan online ya dengan channel YouTube ini. Eh, di perkuliahan kali ini ya walaupun kita secara online tapi materi yang kita sampaikan sama ya baik online maupun offline. Dan hari ini kita akan membahas sebentar kita akan tampilkan slide-nya. Kemarin kita sudah membahas tentang yang namanya masyarakat ya. Budaya, oke, kebudayaan. Dan kita hari ini akan membahas tentang perubahan sosial dan kebudayaan. Ya, tema sangat menarik sekali ya untuk kita bahas di perkuliahan hari ini. Pertama yang akan kita sama-sama perbincangkan hari ini yaitu tentang konsep perubahan sosial budaya. Ya, perubahan sosial banyak definisi yang kita bisa raih gitu ya. Banyak sekali definisi tentang konsep perubahan sosial ini. Ya, di antaranya ya
perubahan sosial itu adalah sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola-polanya dalam masyarakat, ya. Kemudian perubahan sosial merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat. Jadi perubahan sosial itu bukan sesuatu yang tetap statis gitu ya, tapi dinamis. Setiap, eee ya, sepanjang manusia itu ada, maka perubahan sosial itu akan terus terjadi, ya. Perubahan sosial ya, merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat, ya. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. Jadi perubahan itu adalah tabiat dari manusia mungkin ya. Jadi manusia itu tidak bisa diam dalam satu keadaan gitu ya. Maka dalam bahasa Inggris manusia itu disebut dengan human being gitu ya. Artinya yang terus menjadi, terus berevolusi gitu ya. Nah, bahkan menurut eee, Hirschman gitu ya, salah satu penyebab perubahan sosial adalah kebosanan manusia. Jadi kita, manusia itu selalu bosan gitu ya. Dan akibat daripada kebosanan tersebut, maka akan timbul yang namanya perubahan sosial gitu ya. Nah, selanjutnya apa saja yang mempengaruhi perubahan sosial ya? Tekanan kerja dalam masyarakat ya, terlalu ditekan dalam masyarakat pekerjaannya itu akan ada yang namanya gerakan perubahan gitu ya. Kemudian keefektifan komunikasi, kalau komunikasi sudah efektif gitu ya, maka ya seperti yang kita rasakan hari ini gitu ya, kuliah bisa online gitu ya. Kalau dulu kita harus tatap muka saja gitu ya. Tapi hari ini gitu ya, saya sedang mengerjakan apa gitu ya, Anda tapi bisa melaksanakan kuliah gitu ya. Ini salah satu perubahan dalam, pembelajaran gitu ya. Kemudian ada perubahan lingkungan awal gitu ya. Nah itu, di antara yang mempengaruhi perubahan sosial gitu. Eee, Perubahan budaya juga dapat timbul akibat terjadinya perubahan lingkungan masyarakat. Kalau lingkungannya berubah, ya itu akan terjadi perubahan budaya, gitu ya. Kemudian ada penemuan baru, yang disebut dengan invention. Kemudian ada kontak dengan kebudayaan lain juga, gitu ya. Contohnya ya, dulu kan kita mengenal yang namanya zaman es, gitu ya. Dan berakhirnya zaman es ini, ya berujung pada ditemukannya sistem pertanian. Kemudian ketika sudah ketemu dengan sistem pertanian, maka inovasi-inovasi baru bermunculan gitu ya dalam kebudayaan gitu ya. Nah, oke teman-teman, eee, istilah-istilah yang berhubungan dengan perubahan kebudayaan itu, banyak ya, gitu. Di antaranya kita mengenal yang namanya penetrasi kebudayaan, gitu ya. Penetrasi kebudayaan ini adalah masuknya pengaruh satu budaya kepada kebudayaan lain. Nah, jadi misalkan, budaya di Jawa, suku Jawa, maka muncul budaya misalkan suku Batak, suku Palembang gitu ya. Nah, ini disebutnya dengan penetrasi budaya, datangnya suatu budaya ke kebudayaan lainnya. Nah, dalam konsep penetrasi budaya ini ada yang disebut dengan penetrasi damai dan penetrasi kekerasan, ya. Penetrasi damai itu masuknya sebuah kebudayaan dengan jalan damai, gitu ya. Tidak ada paksaan, tidak ada kekerasan, gitu ya.
Misalnya saja misalkan pengaruh kebudayaan Islam kepada kebudayaan masyarakat yang beragama Hindu. Ini sudah saya bahas ya tentang ta'lil gitu ya dan yang lain-lainnya lah gitu ya. Nah, penerimaan kedua macam kebudayaan tersebut antara budaya Islam dan budaya Hindu atau Buddha yang ada di Indonesia, itu kita rasakan tidak ada konflik gitu ya. Bahkan sebaliknya gitu ya. Dari adanya penetrasi budaya ini memperkaya khazanah budaya masyarakat kita gitu ya. Sehingga di kita muncullah Islam Nusantara gitu ya. Walaupun ya itu debatable ya. Ada yang ada yang istilahnya itu mengamini istilah tersebut atau ada bahkan yang menolak. Kenapa Islam ada Nusantara Nusantara? Udah aja Islam gitu ya. Ini kan suatu corak gitu ya, keislaman hasil daripada penetrasi budaya. Maka muncullah yaitu Islam Nusantara gitu ya. Ini kalau kita mengkaji antropologi muncul lahir ini ya, istilah ini. Ini hasil daripada penetrasi budaya Islam Nusantara itu. Nah, eee, walaupun kebudayaan Islam datang mempengaruhi kebudayaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia, tapi tidak mengakibatkan, hilangnya unsur-unsur asli budaya masyarakat, gitu ya. Nah, jadi budaya baru datang, tapi budaya lama tidak hilang, gitu ya. Nah, ketika, eee, penetrasi budaya, penyebaran kebudayaan secara damai, maka menghasilkan, kita sebut dengan akulturasi, ya, juga asimilasi, sintesis juga, gitu ya. Apa itu akulturasi? Akulturasi itu adalah bersatunya dua kebudayaan sehingga membentuk kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur kebudayaan aslinya. Jadi bercampur dua budaya tapi budaya asli tidak hilang. Nah itu. Contoh misalkan ya, kita lihat bangunan Candi Borobudur. Nah, ada yang pernah ke Borobudur ya? Itu adalah hasil perpaduan antara kebudayaan asli Indonesia dengan kebudayaan India. Kita yang notabene kan agama Buddha, Hindu itu kan berasal dari sana gitu ya. Kemudian ya dalam penetrasi damai selain akulturasi ada yang namanya asimilasi gitu ya. Yaitu bercampurnya dua kebudayaan sehingga membentuk kebudayaan baru. Nah ini dua budaya gitu ya, bertemu jadi budaya yang baru. Nah itu. Kemudian ada sintesis. Sintesis itu adalah bercampurnya dua kebudayaan yang berakibat pada terbentuknya sebuah kebudayaan baru yang sangat berbeda dengan kebudayaan asli. Kalau asimilasi mungkin masih ada corak-corak dari budaya aslinya. Tapi kalau sintesis, itu sudah budaya baru yang sangat berbeda dengan budaya aslinya. Nah, itu ya. Kemudian, nah selain penetrasi kebudayaan secara damai, ada juga penetrasi kebudayaan melalui kekerasan, gitu ya. Nah itu. Ya ini misalkan budaya baru masuk ke budaya asli gitu ya, dengan cara memaksa dan merusak gitu ya. Contoh ya, masuknya kebudayaan barat ke Indonesia pada zaman penjajahan. Nah itu ya, yang mana kita supaya mengikuti kebudayaan mereka dengan adanya penindasan, kekerasan gitu ya. Sehingga banyak menimbulkan kegoncangan-kegoncangan dalam masyarakat yang ya ini disadari atau tidak merusak gitu ya, kebudayaan dan keseimbangan dalam masyarakat gitu ya. Misalkan ya kita tahu ya bahwa Belanda itu menjajah kita ya selama 350 tahun gitu ya. Dalam kurun waktu yang sangat panjang itu tentu budaya warisan Belanda banyak melekat di Indonesia gitu ya. Contoh sistem pemerintahan ya,
hukum undang-undangan, hukum perundang-undangan yang berlaku pun itu adalah warisan Belanda. Gitu ya. Mau tidak mau kita ini ya menganut hukum yang eh, kita adopsi dari hukum Belanda gitu ya. Dan sampai sekarang kan KUHP yang baru itu belum belum disahkan juga gitu ya. Yang bentuk baru yang lebih Indonesia gitu ya. Misalkan lagi ya gaya hidup feodalistik gitu ya. Kalau kita mau ketemu yang namanya sultan harus gimana gitu kan. Nah, feodal gitu ya. Oke, itu ya. Selain istilah perubahan kebudayaan, ada juga yang disebut dengan penetrasi kebudayaan. Gitu ya. Oke, nah ini tadi ya. Kita sudah bahas. Oke, perubahan kebudayaan atau kita sebut dengan culture change itu merupakan konsep yang mencakup perubahan sosial. Jadi dalam dalam perubahan kebudayaan itu juga ya, ya bersumbangsih lah dalam perubahan sosial gitu ya. Ya itu sama artinya gitu ya. Bahwa dalam perubahan itu perubahan yang terjadi pada kebudayaan masyarakat gitu ya, maka akan terjadi di dalamnya perubahan struktur sosial masyarakat gitu ya. Jadi berbanding lurus gitu ya. Perubahan kebudayaan itu akan merubah fungsi sosial gitu ya. Gitu. Nah, perubahan itu tentunya berjalan terus-menerus ya, tapi ada juga yang lambat gitu ya, ada yang cepat gitu ya. Pada perubahan itu ditemukan bahwa masyarakat selalu bekerja pada dua macam kekuatan, yaitu kekuatan menerima perubahan dan kekuatan menolak perubahan. Gitu ya. Jadi ketika menghadapi perubahan ya ada yang menerima, ada yang menolak gitu ya. Kemudian perubahan yang terjadi itu bisa dipelajari penyebab utamanya. Nah, serta bisa dipelajari bagaimana dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat dan kebudayaan. Ya, oke. Di antara faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan kebudayaan itu ada yang datang secara internal dan ada yang datang secara eksternal gitu ya. Internal berarti dari dalam ya. Jadi penyebabnya itu dari dalam masyarakat itu sendiri gitu ya. Nah, misalkan ada penemuan baru ya, yaitu discovery atau invention. Discovery ya, kita lihat tayangan televisi ada Discovery Channel ya. Nah, discovery itu adalah setiap penemuan baru dan peningkatan pengetahuan masyarakat. Jadi ada penemuan baru, kemudian masyarakat meningkat pengetahuannya. Sehingga mereka tuh memiliki keberanian untuk mengubah struktur budaya yang sudah mapan. Gitu. Dari penemuan dan pengetahuan tersebut, jadi manusia itu ingin mengubah apa yang terjadi selama ini, gitu ya. Nah, adapun invention, nah itu adalah pola penerapan teknologi yang sudah dihasilkan oleh penemuan baru itu. Jadi, bagaimana pelaksanaannya setelah ditemukan penemuan baru itu? Nah, misalkan ya, nah kita eh, ada perubahan nih dalam bidang pertanian ya. Nah, ditemukannya yang namanya traktor gitu ya. Sehingga ya terjadi perubahan gitu ya. Yang tadinya alat tradisional gitu ya dulu itu ketika masih tradisional saya ingat ya waktu kecil tuh sawah itu kan dibajak dengan itu ya munding gitu ya kerbau gitu ya dan ketika musim tanam gitu kita itu habis sekolah langsung ke sawah gitu ya ganti seragam gitu. Nah, naik munding gitu ya.
Dan enaknya dulu itu ketika musim tanam itu selesai dari sawah itu sambil bawa ini belut gitu ya. Nah, itu ya. Nah, ketika sudah apa dalam dalam konsep pertanian itu ditemukan traktor gitu ya, maka ya disadari atau tidak terjadilah perubahan penggarapan pertanian ya. Tadinya tradisional pakai munding gitu ya, pakai kerbau, maka diganti alat modern. Nah, gitu ya. Itu adalah salah satu invention gitu ya, penerapannya gitu ya. Setelah ditemukan apa yang namanya traktor, maka berubah kebudayaan masyarakat yang tadinya tradisional jadi menggunakan teknologi ya. Nah, kemudian faktor-faktor penyebab perubahan juga ada yang datang dari luar masyarakat. Nah, atau disebut dengan eksternal. Ini jalannya disebut dengan difusi. Ya, difusi itu ya penyebaran kebudayaan atau peminjaman kebudayaan. Difusi itu dilakukan mengingat kebudayaan yang dimiliki suatu masyarakat belum mampu mengubah tingkah laku dan pola berpikirnya. Maka dipinjamlah kebudayaan dari bangsa lain ya atau dari masyarakat lain. Bisa gitu ya. Kita ini kan ingin pintar gitu ya. Bangsa kita itu ingin maju, ingin pintar gitu ya. Maka karena kita belum punya sistem pendidikan yang baik, maka kita adopsi misalkan sistem pendidikan dari barat, dari Turki, dari Cina gitu ya. Tujuannya untuk meningkatkan kecerdasan, keterampilan dan misalkan profesionalitas gitu ya para pendidik gitu ya. Jadi sesuatu yang ingin kita capai tapi kita tidak tahu alatnya, maka kita pinjam dari orang. Nah, itu disebutnya difusi gitu ya. Oke. Dan ya ini ketika kita berhadapan dengan budaya-budaya lain, nah itu ya, maka masyarakat kita juga ya itu berbeda gitu ya. Cara-cara penerimaannya gitu ya. Nah, hal ini kenapa perbedaannya? Ya, ini berdasarkan apa? Seberapa besar perbedaan kebudayaan Indo dengan kebudayaan minoritas. Juga ini seberapa banyak imigran yang datang gitu ya. Watak dari penduduk asli, keefektifan dan keintensifan komunikasi antar budayanya, juga tipe pemerintahan yang berkuasa. Ada yang welcome terhadap budaya baru, ada yang tidak gitu ya. Maka prinsip-prinsip penerimaan kebudayaan bisa kita jelaskan dalam ini ya, ada beberapa teori. Pertama, kita sebut dengan teori monokulturalisme, gitu ya. Nah, apa teori monokulturalisme? Yaitu pemerintah mengusahakan terjadinya asimilasi kebudayaan, sehingga masyarakat yang berbeda kebudayaan menjadi satu dan saling bekerja sama. Nah, itu. Ini ada campur tangan pemerintah, gitu ya. Jadi, eee, misalkan kita terdiri dari berbagai macam budaya. Supaya tujuan apa pembangunan bisa tercapai, maka ada campur tangan pemerintah supaya kebudayaan itu bercampur gitu ya. Ini banyak dilakukan diantaranya di negara-negara seperti yang banyak imigrannya ya. Contoh di Amerika Serikat kan suku aslinya ya orang Indian itu kan. Tapi suku yang mendiaminya sekarang kan dari belahan berbagai macam dunia gitu ya. Dari berbagai belahan dunia gitu. Maka agar apa pembangunan bisa berlanjut, program pemerintah bisa terlaksana, maka ada yang disebut usaha dari pemerintah agar masing-masing penduduk yang punya latar belakang budaya yang berbeda itu menyatu gitu ya. Sehingga bisa bekerja sama gitu ya, bisa melakukan apa, bisa menjadi solid teamwork gitu ya, untuk mencapai tujuan negara itu.
Kemudian selanjutnya ada yang kita sebut dengan late culture, ya, kebudayaan inti. Ya, model ini dikembangkan oleh Bassam Tibi di Jerman. Ya, bagaimana dalam late culture ini, ya? Ini ada kelompok minoritas yang dapat menjaga dan mengembangkan kebudayaan sendiri tanpa bertentangan dengan kebudayaan induk yang ada dalam masyarakat asli. Jadi ini adalah salah satu penerimaan terhadap kebudayaan yang dianut oleh minoritas warga, gitu ya. Jadi kebudayaan silahkan berkembang, gitu ya. Tapi jangan sampai kebudayaan tersebut bertentangan dengan kebudayaan induk atau kebudayaan yang asli di masyarakat, gitu ya. Ini late culture. Kemudian ada istilah lagi yang disebut dengan melting pot. Nah, melting pot itu ini istilah-istilah yang saya kira sangat familiar seperti di Amerika, gitu ya. Melting pot, monokulturalisme, gitu ya. Melting pot ini kebudayaan imigran atau asing yang berbaur dan bergabung dengan kebudayaan asli tanpa campur tangan pemerintah. Kalau monokulturalisme itu ada usaha pemerintah untuk menyatukan, sementara melting pot itu adalah atas dasar kesadaran sendiri dari elemen warga tersebut, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, ini kita sebut dengan multikulturalisme. Ya, jadi ini adalah suatu kebijakan yang mengharuskan imigran dan kelompok minoritas menjaga kebudayaan mereka masing-masing dan berinteraksi secara damai dengan kebudayaan induk. Ini kalau berhubungan dengan kebijakan berarti ada campur tangan pemerintah. Nah, pemerintah mengharuskan imigran dan kelompok Indonesia itu menjaga kebudayaan mereka masing-masing, kemudian berinteraksi dengan kebudayaan induk, gitu ya. Nah, oke. Ya, seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, hubungan dan saling keterkaitan kebudayaan di dunia saat ini sudah sangat tinggi, ya. Selain kemajuan teknologi dan informasi, hal tersebut juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, migrasi, dan agama. Ya, nah ini disadari atau tidak, ya agama itu jadi penentu, gitu ya. Maka contohnya lah banyak sekali, ya. Contoh kita mengambil di Afrika, ya. Nah itu Afrika kan sama dengan Indonesia, ya, nasibnya itu adalah negara-negara bekas jajahan Eropa, gitu ya. Nah, ini ada kebudayaan sub-Sahara, gitu ya. Kemudian wilayah Afrika Utara lebih banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Arab dan Islam, gitu ya, kalau Afrika. Kemudian ya di Amerika ini eh, suku-sukunya itu kan suku-suku aslinya banyak dipengaruhi oleh para imigran, ya, karena tadi melting pot itu, ya. Kemudian kalau di Asia, ya Asia itu kaya dengan kebudayaan, ya, walaupun tidak sama dengan yang lain, berbeda. Dan beberapa dari kebudayaan tersebut itu mempunyai pengaruh yang sangat menonjol terhadap kebudayaan lain. Ya, contoh kebudayaan Cina, kebudayaan Jepang, Korea, dan Vietnam, gitu ya. Eh, dalam bidang agama Buddha, Taoisme, gitu ya. Nah, itu sangat mempengaruhi kebudayaan di Asia Timur, ya. Tapi selain kedua agama tersebut, ya, norma dan nilai agama Islam juga ya sangat berpengaruh, ya, sangat mempengaruhi kebudayaan, gitu ya. Terutama di Asia Selatan dan juga kita Indonesia termasuk, ya, di Asia Tenggara. Kemudian kalau kita lihat Australia, ya, contoh Australia. Australia itu kan eh, mayoritas itu kan berasal imigran dari Eropa dan Amerika, gitu ya. Nah,
kebudayaan Eropa dan Amerika itu kalau di Australia itu dikembangkan dan disesuaikan dengan lingkungan benua Australia gitu ya. Sehingga ya bisa berintegrasi menyatu dengan budaya-budaya suku asli ya di benua Australia. Apa suku asli dari benua Australia? Ya, itu ya, aborigin gitu ya. Oke, selanjutnya Eropa ya, ini kawasan yang luar biasa gitu ya. Kalau kebudayaan di Eropa itu banyak dipengaruhi oleh negara-negara yang sudah dijajahnya gitu ya. Jadi ternyata bukan hanya yang menjajah yang dipengaruhi ya, yang menjajah pun dipengaruhi oleh jajahannya. Gitu. Nah, kalau kita istilahkannya kebudayaan yang terjadi di Eropa itu kita sebut dengan kebudayaan Barat, Western culture gitu ya. Dan eh, kebudayaan ini banyak diserap ya oleh apa pengguna contoh orang Inggris ya. Kalau orang yang belajar bahasa Inggris pasti belajar culture-nya juga gitu ya. Eh, kemudian ya kalau di Eropa ya banyak terinspirasi atau terpengaruhi oleh diantaranya dari Yunani kuno, Romawi kuno, dan juga ya agamanya, agama Kristen gitu ya. Oke, selanjutnya ini contoh Timur Tengah, Afrika Utara ya. Kebudayaan Timur Tengah ya Afrika Utara ini mayoritas ya dipengaruhi oleh nilai-nilai dan norma agama Islam gitu ya. Ya walaupun gitu bukan hanya agama Islam yang berkembang di Timur Tengah juga ya dan itu barangkali oke teman-teman sekalian materi kita hari ini ya tentang perubahan budaya ya perubahan kebudayaan. Oke, sekali lagi mohon maaf saya tidak bisa hadir secara offline ya. Hanya bisa mengantarkan kuliah secara online ya. Berhubung ada tugas yang harus saya kerjakan, ya mudah-mudahan minggu depan kita bisa kuliah secara tatap muka lagi ya. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Silakan Anda buat resume dari materi ini, kemudian resume diupload ke Siakan ya. Saya tunggu tugasnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.